Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Promosi. Memulai perjalanan. Gachi. Pintu kamar dibuka dengan lembut di bawah cahaya yang berkedip-kedip saat Xiao yang tersandung masuk. Setelah menggelengkan kepalanya dengan keras, membuang pusing di benaknya, dia membalikkan tangannya untuk menutup pintu kamar sebelum dia berjalan dengan goyah ke sisi tempat tidur. Dan duduk. Xiao Yan dengan lembut menghirup alkohol sambil mengusap kepalanya yang agak sakit. Dia tidak bisa menahan tawa pahit. Karena kedua saudara laki-lakinya tahu dia akan pergi besok, mereka memaksanya untuk minum bersama mereka lebih awal. Jika dia tidak perlu khawatir akan pergi besok, dia akan minum sampai mereka tertidur. Xiao Yan melepas sepatunya dan duduk bersila di tempat tidur. Tangannya membentuk segel pelatihan dan napasnya berangsur-angsur menjadi tenang dan kuat. Beberapa saat kemudian, uap alkohol keluar dari jari Xiao Yan. Setelah menghilangkan alkohol di tubuhnya, Xiao Yan akhirnya merasa pikirannya jauh lebih jernih. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba mengetuk dengan lembut cincin penyimpanannya. Lampu hijau tumbuh di ruangan itu dan dengan cepat menghilang. Dalam sekejap mata, lotus seed berwarna hijau tiba-tiba muncul di udara dengan tenang di depannya. Saat dia menyaksikan kursi teratai hijau yang seperti sebuah karya seni, kegembiraan melintas di mata Xiao Yan. Dia melambaikan telapak tangannya dan menyebabkan kursi teratai hijau turun. Selanjutnya, dia melompat ke atasnya dan duduk bersila di platform teratai. Berat tubuh Xiao Yan menyebabkan platform teratai turun dengan cepat. Namun, saat itu melayang di sekitar ketinggian meja, itu secara bertahap berhenti. Dengan pantatnya menyentuh platform teratai, energi hangat menembus kulit Xiao Yan dan melayang di atas permukaan tubuhnya. Perasaan nyaman itu menyebabkan Xiao Yan menarik napas panjang dan dalam. Tangan Xiao Yan sekali lagi menampilkan formulir pelatihan saat dia secara bertahap menutup matanya. Sesaat kemudian, dia memasuki kondisi pelatihan. Saat dia memasuki kondisi pelatihan, sekelompok cahaya berwarna hijau samar tiba-tiba melonjak dari dalam platform teratai dan sepenuhnya menutupi Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan secara bertahap tenggelam ke dalam tubuhnya dan karena kebiasaan, tiba di pusaran di perut bagian bawahnya. Menyapu pikirannya dari pusaran berwarna ungu, Xiao Yan agak terkejut menemukan bahwa sudah ada 14 tetes cairan berwarna ungu yang ada di dalam pusaran. Sungguh tak terduga bahwa setetes energi cair bisa diaglomerasi dengan kecepatan latihanku yang lambat selama periode waktu ini, Xiao Yan mendesah dengan shock di dalam hatinya. Pikirannya bergerak dan seutas benang berwarna ungu Douqi dipisahkan dari pusaran. Setelah itu mengikuti jalur Qi yang telah ditentukan oleh Flame Mantra dan mulai beredar perlahan. Saat metode Qi mulai beredar, benang energi jenis api alami dari ruangan di dunia luar mengalir dengan keras ke arah Xiao Yan di platform teratai. Ketika energi jenis api ini menyerbu dan bersentuhan dengan cahaya berwarna hijau dari platform teratai, ukurannya tiba-tiba menyusut saat dimurnikan. Pada saat mereka berhasil melewati cahaya teratai hijau, ukurannya sekitar 1/5 dari aslinya. Meskipun ukurannya jelas jauh lebih kecil dari sebelumnya, jika seseorang mengamati dengan hati-hati, seseorang akan dapat menemukan bahwa energi jenis api yang menyusut jelas jauh lebih murni. Selain itu, di dalam energi jenis api berwarna kuning pucat, tampaknya ada energi berwarna hijau samar bercampur di dalamnya yang sulit dilihat dengan mata kasat mata. Jelas, sumber energi berwarna hijau berasal dari teratai hijau yang mencampurkan energi seperti itu ketika energi api biasa menembus pancarnya. Setelah berhasil melewati kehalusan cahaya teratai hijau, benang energi jenis api kuning pucat bercampur hijau menemani nafas Xiao Yan saat mereka tak henti-hentinya masuk ke dalam tubuhnya. Ketika utas energi pertama masuk ke jalur Qi Xiao Yan,
yang mengendalikan sirkulasi Douqi, berhenti sejenak. Dengan pengamatan mata batinnya, sulit bagi benang energi berwarna hijau yang bercampur dengan Douqi kuning pucat untuk lepas dari indranya. Xiao Yan dengan penasaran menatap benang energi berwarna hijau murni yang tenang dan hangat sebelum memisahkan seutas api ungu Douqi dan mungkin membungkus energi berwarna hijau. Setelah itu, dia mulai mencoba memperbaikinya. Saat penyempurnaan berlangsung, kegembiraan yang tak terkendali muncul di hati Xiao Yan. Dia terkejut saat mengetahui bahwa tingkat kemurnian energi berwarna hijau selama proses penyempurnaan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Pada titik ini, energi berwarna hijau sebenarnya bisa langsung dituangkan ke pusaran dan dia bisa melewati langkah penyempurnaan. Energi berwarna hijau ini seharusnya berasal dari tubuh teratai hijau. Tidak heran itu sangat murni. Setelah mengalami pemolesan dari api planet selama 1000 tahun, akan aneh jika itu tidak murni. Xiao Yan dengan cepat menebak asal-muasal api berwarna hijau ini. Dia segera menjadi sangat bahagia. Tidak heran jika Yao Lao hanya memuji teratai hijau ini. Sebagai penyedia sumber energi murni yang tidak pernah berakhir yang dapat melewati langkah penyempurnaan yang rumit, itu dapat menghemat setidaknya 70% waktu pelatihan Xiao Yan. Sungguh hal yang baik, sekali lagi, Xiao Yan bergumam dengan gembira di dalam hatinya. Dia dengan cepat menenangkan dirinya. Setelah itu, dia dengan cepat memisahkan energi berwarna hijau dari energi kuning pucat yang mengalir ke tubuhnya. Hati-hati, Xiao Yan mengedarkan energi berwarna hijau di jalur kinya sekali dan ketika dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, dia menuangkannya ke pusaran. Energi kuning pucat, di sisi lain, tidak seragam dalam kemurniannya. Dia menyempurnakannya beberapa kali sebelum akhirnya menuangkannya ke pusaran. Di bawah pembagian kerja yang jelas ini dalam pelatihannya, pusaran Xiao Yan dengan cepat dipenuhi dengan energi. Pelatihan yang membuat Xiao Yan melupakan dirinya terus berlanjut sepanjang malam dan hanya berhenti saat fajar tiba. Ketika utas energi terakhir dituangkan ke pusaran, Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia baru saja akan meninggalkan mode pelatihannya ketika pusaran ungu di perut bagian bawahnya tiba-tiba bergetar. Dikejutkan oleh gemetar yang tiba-tiba, Xiao Yan buru-buru memfokuskan pikirannya ke pusaran. Mata pikirannya menyapu itu dan segera terkejut menemukan bahwa di dalam pusaran, setetes kecil energi cair berwarna ungu perlahan terbentuk. Apakah penurunan ke-15 mulai diaglomerasi? Melihat energi cair berwarna ungu yang secara bertahap membentuk, Xiao Yan berseri-seri dengan sukacita. Dia buru-buru mempertahankan ketenangan pikirannya saat dia diam-diam menunggu tetes energi cair ke-15 terbentuk. Pada saat ini, gelombang gerakan seperti riak terjadi di dalam pusaran yang tenang. Di tengah riak ada setetes kecil cairan berwarna ungu yang bergulung saat diputar. Tetesan diputar dengan ritme. Saat diputar, api ungu Douqi yang kaya di dalam pusaran juga terus menyembur ke dalamnya. Ding, pada satu saat, suara lembut yang tampaknya tidak ada diam-diam dipancarkan dari pusaran. Saat suara ini bergema, gerakan intens pusaran perlahan menjadi tenang. Setetes kecil energi cair berwarna ungu perlahan bergulir di dalam pusaran dan mulai berenang dengan nakal dengan 14 tetes energi cair lainnya di dalam pusaran seperti ikan kecil. Saat tetes ke-15 energi cair terbentuk, tubuh Xiao Yan sedikit gemetar. Saat ini, pikirannya bisa dengan jelas merasakan pusaran yang telah mencapai batasnya, sekali lagi meluas secara signifikan. Tubuh Xiao Yan yang sedikit berat juga menjadi lebih gesit dari sebelumnya. Potensi yang terkandung di dalam otot dan dagingnya juga meningkat secara signifikan pada saat ini. Merasakan banyak perubahan di tubuhnya, Xiao Yan yakin bahwa dirinya saat ini telah resmi menjadi bintang 2 Douqi. Xiao Yan perlahan membuka matanya. Kilatan ungu melintas di mata hitamnya dan segera menghilang. Dia menghela nafas lembut dan melepaskan bentuk latihan yang dibuat tangannya. Dia menjulurkan pinggangnya dan turun perlahan dari platform teratai.
Berdiri di samping anjungan teratai, Xiao Yan menatap teratai berwarna hijau bersih dan sempurna ini. Dia tidak bisa menahan senyum lembut saat dia dengan hati-hati menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Memiringkan kepalanya untuk melihat langit fajar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana saat dia berseru, langit sudah cerah. Xiao Yan meregangkan pinggangnya yang malas dan tulang di tubuhnya retak dengan keras. Setelah itu, Xiao Yan berjalan menuju sisi tempat tidur dan dengan lembut meletakkan penguasa Xuan berat di punggungnya. Dengan suara lembut, dia berkata, sudah waktunya untuk pergi. Membawa penguasa Xuan berat di punggungnya, Xiao Yan datang ke sisi meja. Dia merenung sejenak sebelum mengeluarkan sejumlah besar obat penyembuh yang sangat baik dari cincin penyimpanan. Setelah menumpuk meja dengan obat penyembuh, dia sekali lagi mengeluarkan beberapa pil obat yang memiliki efek aneh. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok kecil yang diisi penuh dengan 23 pil pemulihan energi. Selama menghabiskan waktu di Rock Desert City, Xiao Yan menyadari bahwa meskipun ada obat penyembuh yang dijual, jumlahnya sedikit dan kualitasnya tidak terlalu bagus. Xiao Yan saat ini sedang terburu-buru sehingga dia tidak bisa memperbaiki terlalu banyak obat penyembuhan. Namun, sedikit yang dia simpan ini seharusnya cukup untuk digunakan oleh perusahaan mercenari Desert Metal untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu, jika semuanya berjalan lancar, dia seharusnya dapat segera kembali dan ketika saatnya tiba, dia akan menyiapkan hadiah yang sangat bagus untuk perusahaan mercenari Desert Metal. Setelah menempatkan semuanya dengan benar, Xiao Yan menepuk tangannya dan tersenyum. Dia membawa penguasa Xuan berat di punggungnya dan perlahan berjalan menuju pintu, membukanya dan dengan lembut berjalan keluar. Langit di luar agak gelap dengan hanya sebagian kecil dari matahari yang muncul di cakrawala yang jauh. Xiao Yan menutup pintu tetapi sebelum dia bisa mengambil 2 langkah ke depan, suara malu-malu seorang gadis menghentikannya. Tuan muda, apakah Anda sudah pergi? Sambil menghela nafas lembut, Xiao Yan menoleh untuk melihat sosok kecil di ujung aula pendek. Dia perlahan berjalan dan dengan lembut mengusap kepala kecil Qing Lin dengan telapak tangannya. Sambil tersenyum, dia berkata, gadis kecil, saya masih memiliki sesuatu yang sangat penting yang harus saya lakukan, jadi saya tidak bisa tinggal di sini dan menemani Anda. Qing Lin membuka mata hijau menawannya yang hampir sebersih dan semurni kursi teratai hijau dan menatap senyum hangat di wajah Xiao Yan. Dia bertanya dengan suara lembut, apakah kamu masih akan kembali? Haha, secara alami aku akan kembali. Qing Lin bekerja keras. Membungkuk tubuhnya, Xiao Yan menatap ular roh api berkepala 2 yang berenang keluar dari lengan baju Qing Lin dan tersenyum lembut. Dia meninggikan suaranya dan berkata, ingat kata-kataku. Hidup untuk dirimu sendiri. Anda tidak perlu terlalu memikirkan tatapan orang lain. Jika Anda tidak menyukainya, maka pilih untuk mengabaikannya. Iya. Qing Lin dengan paksa menganggukkan kepala kecilnya. Mata hijaunya yang gelap menjadi sedikit berkabut. Haha, aku pergi. Bantu saya meminta maaf kepada kedua saudara laki-laki saya. Berdiri, Xiao Yan berbalik dan menuju keluar kompleks. Meskipun Xiao Yan membawa penggaris hitam besar yang hampir setinggi dia, punggungnya terlihat sangat bebas dan santai. Berdiri di jalan kecil, Qing Lin menyaksikan punggung bebas dan santai yang secara bertahap menghilang ke dalam kegelapan. Dia dengan lembut menyentuh ular roh api berkepala 2 di tangannya dan berkata dengan lembut, kamu harus kembali. Di sebuah gedung tinggi dalam kompi tentara bayaran, Xiao Li menarik dagunya saat dia melihat punggung pemuda itu berjalan keluar dari kompleks. Dia memiringkan kepalanya dan tertawa. Orang ini, setelah bertahun-tahun, dia masih mempertahankan kebiasaannya. Haha. Di sampingnya, Xiao Ding bersandar di pilar saat tatapannya melihat pemuda yang menggendong penggaris besar di punggungnya. Dia dengan lembut bergumam, bocah kecil ini benar-benar menjadi lebih kuat.
Sepertinya kita harus bekerja lebih keras. Jika tidak, kita mungkin akan menghalangi dia di masa depan. Di gedung tinggi, kedua orang itu saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.